Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Anissa Salsabila dengan NIM 200301740802 dari kelas 2020C, Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi geometri analitik mengenai elips. Yang pertama yaitu definisi elips. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang berbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu direktriks D tetap, yaitu sama dengan E, dan E kurang dari 1, di mana E adalah eksentrisitas. Perhatikan gambar berikut. F merupakan fokus, D adalah direktriks, P aksen adalah jarak P ke direktriks D. P pada elips, maka PF per P aksen sama dengan E kurang dari 1. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah cara melukis elips. Ini adalah gambaran elips yang sudah jadi. Terdapat catatan, jika direktriks D1 di sebelah kiri V2 dan berjarak 2 satuan, maka fokus F1 pada FT dengan V2 F1 per V2 T1 sama dengan setengah, maka akan menghasilkan elips. Jadi setiap elips memiliki 2 fokus dan 2 direktriks. Langkah-langkah melukis elips. Yang pertama yaitu buat garis TT yang tegak lurus dengan D1 dan D2. TT1 tegak lurus dengan D1 dan D2. Untuk yang selanjutnya, tentukan titik V1 dan V2 pada garis TT1 sedemikian hingga V1F per V1T sama dengan setengah dan V2F1 per V2T1 sama dengan setengah. Jadi titik V1 dan V2 pada elips. Ini adalah titik V1 dan V2 pada garis T1. Yang selanjutnya yaitu buatlah garis-garis G1, G2, G3, G4, dan G55 masing-masing sejajar D dan memotong garis FT berturut-turut pada A sama dengan F, B, C, D, dan E sama dengan F1. Ini adalah garis G1, G2, G3, G4, G5. Dan memotong garis FT berturut-turut pada A sama dengan F, B, C, D, E sama dengan F1. Yang selanjutnya, buatlah lingkaran F setengah AT sehingga memotong G1 di A1 dan A2. Jadi A1F per A1T sama dengan A2F per A2T sama dengan setengah. Maka titik A1 dan A2 terletak pada elips. Lingkarannya seperti gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya, buatlah lingkaran F setengah BT sehingga memotong G1 di B1 dan B2. Jadi B1F per B1T sama dengan B2F per B2T sama dengan setengah. Maka titik B1 dan B2 terletak pada elips. Lingkaran yang kedua yaitu lingkaran yang berada di luar ini. Yang selanjutnya, lakukan langkah 4 dan 5 sehingga diperoleh titik-titik C1, C2, D1, D2, E1, dan E2 yang semuanya terletak pada elips. Titik C1, C2, titik D1, D2, titik E1, dan E2. Yang selanjutnya, hubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah 2, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6 sehingga akan diperoleh lengkungan tertutup yang disebut dengan elips dengan E sama dengan setengah. Ini adalah gambar jadi dari elips. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu istilah-istilah pada elips. Yang pertama, F1, F1, dan F2 disebut fokus. Yang kedua, D1 dan D2 adalah direktriks. Jika P pada elips, maka PF1 per jarak PD1 sama dengan PF2 per jarak P
D2 sama dengan E sama dengan eksentrisitas dengan E kurang dari 1. Yang ketiga, V1, V2, T1, T2 adalah puncak elips. OV1 sama dengan OV2 yaitu adalah A, kemudian OF1 sama dengan OF2 yaitu adalah C, kemudian OT1 sama dengan OT2 yaitu adalah B. Yang kelima, V1, V2 dan T1, T2 disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat fokus disebut sumbu panjang V1, V2 dengan V1, V2, V1, V2 sama dengan 2A. Ini A yang pertama, A kedua, maka V1, V2 sama dengan 2A. Sumbu simetri yang tidak memuat fokus disebut sumbu pendek, yaitu T1 dan T2. Dengan T1, T2 adalah 2B. Ini B, ini ke sini B, maka T1, T2 adalah 2B. Untuk yang selanjutnya yaitu tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam hal ini, AB dan CD adalah lectus rectum. Ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Baik, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.